Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan majelis kita ya di kesempatan sore ini. Namun di kesempatan ini kita untuk tema ya agak lain ya. Jadi kita membahas tentang puasa Asyura. Kita membahas tentang puasa Asyura ya, karena kita sedang berada di bulan Muharram dan kita sekarang berada pada tanggal 9 Muharram ya. Dan besok insyaallah kita akan masuk pada tanggal 10 Muharram atau sehingga di kesempatan ini saya ingin membahas ya perihal tentang puasa Asyura ya, tanggal 10 ya bulan Muharram. Ini puasa pada tanggal 10 bulan Muharram dan rujukan yang kita pakai di kesempatan ini yaitu adalah kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ya, yang diterjemah dengan meraih amal ibadah sepanjang tahun ya. Baik, kita baca jemaah sekalian perkataan beliau di sini. Saya sampaikan poin-poinnya saja jemaah ya. Kalau seandainya ada yang perlu untuk dijabarkan maka dijabarkan. Kalau seandainya memang itu sudah jelas maka kita baca saja ya. Baik, dikatakan di sini tentang puasa Asyura ya, tentang puasa Asyura. Baik. Di sini jemaah sekalian, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau mengatakan dalam kitab As-Sahihain yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau pernah ditanya tentang puasa Asyura. Maka beliau menjawab, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada satu hari yang beliau sangat berharap keutamaannya kecuali pada hari ini. Maksudnya adalah Asyura dan pada bulan ini, maksudnya Ramadan. Nah, jadi disinilah jemaah sekalian, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangat antusias ya melakukan puasa pada 2 bulan ini, yaitu adalah bulan Muharram, tepatnya yaitu adalah pada tanggal 10 Muharram yang dinamakan dengan puasa Asyura ya, dengan hari Asyura, dan juga puasa Ramadan ya di bulan Ramadan. Hari Asyura memiliki keutamaan yang sangat agung dan kehormatan yang telah berjalan lama. Berpuasa pada hari ini merupakan sebuah keutamaan karena hari ini ya, karena hari tersebut telah dikenal di kalangan para nabi alaihimussalam. Bayangkan jemaah sekalian, ternyata kata Imam Ibnu Rajab di sini bahwasanya puasa ini ya, puasa Asyura itu ternyata sudah dikenal sejak zaman dahulu ya. Puasa Asyura itu sudah dikenal sejak para nabi dahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh dan Musa alaihi wassalam telah melakukan seperti apa yang akan kita bicarakan setelah ini insyaallah taala. Ini di dalam kitab ini maksudnya. Ibrahim Al-Hijri meriwayatkan dari Abu Iyad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yaumu Asyura kanat tasumul anbiya'u fasumuhu antum." Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Asyura tanggal 10 Muharram
adalah hari berpuasanya para nabi, maka berpuasalah kalian pada hari itu. Diriwayatkan oleh Baqi bin Mukhallad ya, dalam kitab Musnad. Ya, jadi ini jelas ya mas sekalian, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya sejak zaman dahulu ya, bahwasanya para nabi itu sudah mengenal puasa Asyura. Ini dilakukan oleh para nabi dahulu. Ahli kitab dan kaum Quraisy pada zaman jahiliyah juga pernah melakukan puasa tersebut. Dalham bin Salih mengatakan, aku bertanya kepada Ikrimah, apakah keutamaan hari Asyura? Beliau menjawab, pada zaman jahiliyah kaum Quraisy pernah melakukan suatu perbuatan dosa, lalu hal itu membuat mereka tertekan. Mereka pun bertanya cara taubat dari dosa tersebut, dan dijawab puasa Asyura, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram. Ya, orang-orang jahiliyah dahulu ternyata juga mengamalkan ya mas kalian puasa Asyura ini. Dan ternyata perbuatan mereka ini jamaah ya, itu ketika datang Islam ternyata tidak dihilangkan. Karena memang ada amalan-amalan dari orang-orang jahiliyah dahulu yang ternyata ketika Islam datang itu masih dilestarikan. Artinya disetujui oleh Islam ini. Kalau seandainya amalan itu tidak disetujui oleh Islam, maka tentunya tidak boleh kita yakini sebagai ajaran agama. Ya, perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu, kalau seandainya Islam tidak menyetujuinya, maka kita tidak boleh meyakininya sebagai ajaran agama. Namun kalau seandainya ternyata amalan tersebut disetujui oleh Islam, ya seperti misalnya di sini adalah puasa Asyura, maka berarti kita disyariatkan untuk melakukannya. Ya. Baik, ada 4 keadaan ketika Nabi SAW melaksanakan puasa Asyura. Ada 4 ya keadaan ketika Nabi SAW melaksanakan puasa Asyura. Pertama, Nabi SAW pernah melakukan puasa hari Asyura di Mekah dan beliau tidak memerintahkan manusia untuk melakukannya. Jadi Rasulullah di situ melakukan, tetapi Rasulullah tidak memerintahkan. Ini yang pertama. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, hari Asyura adalah hari berpuasa bagi kaum Quraisy pada masa jahiliyah. Dan Nabi SAW juga melakukan puasa tersebut. Ketika datang ke kota Madinah, beliau melakukannya pula dan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Ketika turun kewajiban puasa pada bulan Ramadan, maka beliau hanya berpuasa pada bulan Ramadan itu, lalu beliau tidak melakukan puasa pada hari Asyura. Bagi siapa saja yang mau maka boleh melakukannya, dan bagi siapa yang mau dia juga boleh tidak puasa pada hari tersebut. Ya. Pada suatu riwayat dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man syaa falyasum wa man syaa aftar. Ya, bagi siapa yang mau maka hendaklah ia berpuasa, dan bagi siapa yang mau maka ia juga boleh berbuka. Artinya tidak berpuasa. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sehingga kondisi yang pertama ya, yaitu adalah Nabi SAW beliau melaksanakan puasa Asyura. Ya, ini kondisi yang pertama ya. Kemudian Nabi SAW tidak memerintahkan. Jadi Rasulullah melakukan, tetapi beliau tidak memerintahkan. Akan tetapi orang-orang yang melakukan puasa pada saat itu, ya, maka Nabi SAW tidak melarangnya. Ini kondisi yang pertama. Kedua, pada saat Nabi SAW datang ke kota Madinah, beliau melihat ahli kitab juga berpuasa pada hari tersebut sebagai penghormatan mereka terhadapnya. Oleh karena itu beliau ingin menyamai mereka pada perkara yang tidak dilarang. Lalu beliau melakukannya dan memerintahkan manusia untuk itu. Kemudian beliau mempertegas dalam memerintahkan dan menganjurkannya, hingga para sahabat juga mengajak anak-anak mereka untuk berpuasa. Jadi ini adalah kondisi yang kedua, jamaah sekalian, yaitu Nabi SAW melakukannya, kemudian Nabi SAW juga memerintahkannya. Dan beliau pada saat itu menjumpai orang-orang ahli kitab yang melakukan puasa Asyura ini. Ya, dan Nabi SAW ingin selaras dengan mereka dalam hal yang tidak dilarang dalam agama kita ini. Sehingga ini juga hikmah jamaah sekalian dalam masalah berdakwah ya, hikmah dalam berdakwah, yaitu adalah seorang ya berbaur dengan masyarakat dalam hal-hal yang masih sepakat dengan agama.
ya, hal-hal yang selaras menurut agama, maka hendaknya kita lakukan itu. Dan ini faedah, misalnya ya, ketika acara kerja bakti desa misalnya ya, dan hal-hal yang lain, misalnya bersih-bersih desa dan misalnya, maka selama itu adalah dibolehkan di dalam syariat ya, maka silahkan dilakukan bersama dengan masyarakat yang memang sudah biasa melakukan itu. Namun kalau seandainya memang menyelisih syariat, maka tentunya kita tidak boleh untuk melakukannya. Meskipun mereka mengerjakan ya, maka kita tidak boleh untuk ikut-ikutan dengan mereka ya, kecuali kalau seandainya sudah terancam bunuh ya, kemudian mungkin akan dipukuli misalnya, maka di situ ada uzur ya, ada uzur dengan alasan darurat dalam masalah ini. Tapi pada asalnya jemaah sekalian ya, pada asalnya selama itu melanggar syariat ya, maka kita tidak boleh mengikutinya. Namun dalam hal-hal yang memang sepakat, maka hendaknya kita membaur dengan masyarakat. Baik, jadi jemaah sekalian ya, kondisi yang kedua, ingat di sini dalam masalah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah ya, puasa Asyura yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu adalah beliau melakukan dan juga memerintahkan. Ini kondisi yang kedua. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan beliau mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Hari apa yang kalian puasakan ini?" Mereka menjawab, "Ya, ini adalah hari yang sangat agung, yaitu Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Lalu Musa berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukur dan kami pun melakukannya." Rasulullah SAW bersabda, "Kami lebih berhak dan lebih pantas untuk menghormati Musa daripada kalian." Kemudian Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau banding-bandingan ya antara orang Yahudi ya meniru Nabi Musa atau menghormati Nabi Musa, maka kita umat Islam lebih layak lagi untuk menghormati Nabi Musa alaihi salam ya, karena kita adalah berada pada agama yang hak, agama yang benar ya, maka kita lebih layak untuk menghormati Nabi Musa alaihi salam. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Nabi SAW melewati sekelompok orang dari kaum Yahudi yang tengah berpuasa pada hari Asyura. Lalu beliau bertanya kepada mereka, "Puasa apa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari di mana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Musa alaihi salam dan Bani Israel dari tenggelam. Dan pada hari tersebut Allah menenggelamkan Fir'aun." Maka Nabi SAW bersabda, "Kami lebih berhak untuk menghormati Musa dan kami lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini." Lalu beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa ya. Kemudian dalam riwayat berikutnya juga sama jamaah sekalian ya, riwayat Bukhari dan Muslim juga seperti itu. Ini hadis ini yang barusan kita baca, hadis riwayat Ahmad ya. Kemudian dikatakan di sini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat riwayat dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi SAW pernah memerintahkan kepada seorang Bani Aslam agar mengumumkan kepada manusia, barang siapa yang telah makan maka hendaklah dia berpuasa pada sisa harinya itu, dan barang siapa yang belum makan maka hendaklah dia berpuasa karena hari ini adalah hari Asyura. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ingat bahwasanya cara menghormati ya mas kalian, menghormati suatu kaum, menghormati Nabi terdahulu ya, cara menghormati Nabi, maka itu tentunya adalah hal yang atau dengan cara yang diajarkan oleh syariat, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan nanti di situ saya ingin menghormati Nabi Adam sehingga saya harus mengadakan perayaan tentang lahirnya Nabi Adam mungkin ya, tentang diciptakannya Nabi Adam dan lain sebagainya, maka ini butuh dalil tentang masalah itu ya. Jadi jamaah sekalian, untuk menghormati dalam masalah ini yaitu adalah tentunya harus mengikuti syariat. Adapun di sini menghormati dengan puasa karena itu diajarkan oleh Nabi SAW.
Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Ar-Rabi binti Muawwidh radhiyallahu anha berkata, pada pagi hari Asyura Rasulullah SAW mengirim utusan ke beberapa desa perbatasan yang ada di sekitar Madinah untuk mengumumkan, barang siapa yang telah berpuasa maka hendaklah dia meneruskan puasanya, dan barang siapa yang tidak dalam keadaan berpuasa hendaklah dia berpuasa pada sisa harinya itu. Setelah itu kami melakukan puasa pada hari Asyura bersama sebagian anak-anak kami yang masih kecil. Kami menuju masjid dan membuatkan untuk mereka mainan yang terbuat dari bulu domba, dan ketika salah satu dari mereka menangis minta makanan, maka kami memberikan mainan tersebut sampai datang waktu berbuka. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini sampai sahabatnya mengajak anak-anak mereka untuk latihan puasa. Untuk latihan puasa ini kan hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para sahabat. Dan ini juga merupakan kemuliaan bagi puasa hari Asyura, sampai para sahabat mereka mengajak anak-anaknya untuk latihan puasa. Dan di situ mereka ketika lapar nangis-nangis dialihkan kepada hal-hal yang lain. Dalam riwayat yang lain diterangkan, fa idza sa'aluna at-ta'ama a'tainahumul lu'bata tulhihim hatta yutimmu shaumahum. Dan ketika mereka minta makan kepada kami, yakni anak-anak kecil tadi, maka kami memberikan mereka mainan yang bisa mengalihkan perhatiannya hingga mereka menyelesaikan puasanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan yang dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal. Ini hadisnya majhul jadi perawinya ada yang majhul. Bahwasanya Nabi SAW pada hari Asyura pernah mendoakan beberapa bayi dan bayi anak beliau, yakni Fatimah, lalu mengeluarkan air liur beliau ke dalam mulut mereka dan bersabda kepada para ibu dari bayi tersebut, jangan kalian menyusui mereka hingga malam, dan air liur Rasulullah SAW telah cukup bagi mereka. Ini luar biasa sekali. Tapi hadisnya jemaah sekalian ada perawi yang majhul di situ, sehingga tidak bisa kita katakan itu adalah hadis yang sahih. Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah sebelum puasa Ramadan, apakah sebelum puasa bulan Ramadan diwajibkan, berpuasa pada hari Asyura hukumnya wajib atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi perhatikan di sini para ulama berbeda pendapat apakah sebelum puasa bulan Ramadan diwajibkan, berpuasa pada hari Asyura hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Di sini terdapat dua pendapat yang populer, yang masyhur di kalangan para ulama. Abu Hanifah meriwayatkan bahwa puasa Asyura hukumnya wajib pada saat itu. Ini sebelum diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan di sini katanya hukumnya adalah wajib pada saat itu. Ini menurut Abu Hanifah. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa Asyura hukumnya adalah wajib. Dan ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad dan Abu Bakar Al-Asram. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Tetapi puasa hari Asyura adalah sunnah muakkadah, dan ini juga merupakan pendapat mayoritas sahabat kami dan ulama lainnya. Jadi itulah jemaah sekalian, ada dua pendapat di situ, apakah puasa Asyura ini sebelum puasa Ramadan itu diwajibkan atau tidak. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, apakah puasa Asyura ini wajib atau tidak. Sebagian mengatakan hukumnya adalah wajib, sebagian mengatakan hukumnya adalah sunnah tetapi sangat ditekankan. Ini sunnah muakkadah. Baik, jadi jemaah sekalian, kondisi yang kedua yaitu adalah Rasulullah SAW melakukan puasa tersebut kemudian memerintahkan kepada manusia. Berikutnya ketiga, kondisi yang ketiga, ketika puasa bulan Ramadan diwajibkan, maka Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Perhatikan, ketika puasa Ramadan diwajibkan, maka Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Dan beliau menegaskan hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Aisyah sebelumnya.
dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisiyamihi falamma furida Ramadan turika wa kana Abdullah la yasumuhu illa an yuwafiqa shaumahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan puasa Asyura dan memerintahkan kepada manusia untuk melakukannya. Tetapi pada saat puasa Ramadan diwajibkan, pada saat puasa Ramadan diwajibkan, maka beliau meninggalkan hal tersebut. Abdullah tidak melakukannya, yakni Abdullah Ibnu Abbas tidak melakukannya kecuali hanya untuk mengikuti puasa beliau. Jadi di situ ketika Ramadan diwajibkan, mas sekalian, di antara perbuatan Rasulullah Yang ketiga yaitu adalah ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka beliau meninggalkan puasa Asyura. Dalam suatu riwayat dari Muslim disebutkan, kaum jahiliyah dahulu melakukan puasa Asyura. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin melakukannya, yaitu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Maka pada saat diwajibkannya puasa Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari Asyura termasuk di antara hari-hari Allah. Maka bagi siapa yang mau melakukannya hendaklah ia berpuasa, dan bagi siapa yang mau berbuka maka boleh berbuka. Artinya tetap para sahabat disyariatkan untuk berpuasa, namun Rasulullah pernah juga tidak puasa. Dan ini memperkuat pendapat yang mengatakan bahwasanya memang mas sekalian, ketika diwajibkan puasa Ramadan, memang puasa Asyura itu tidak wajib memang. Baik. Jadi mas sekalian, intinya di situ adalah ketika puasa Ramadan diwajibkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura itu, tapi beliau tidak melakukannya. Baik, dalam riwayat yang lain dari Muslim diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba minkum an yasumahu falyasumhu wa man kariha falyada'hu." Maka bagi siapa yang ingin berpuasa silahkan berpuasa, dan bagi siapa yang tidak ingin berpuasa silahkan meninggalkannya. Baik, itu jelas mas sekalian. Siapa yang ingin di antara kalian untuk berpuasa maka puasalah, dan siapa yang tidak ingin maka silahkan dia itu tidak berpuasa. Baik, kemudian langsung saja Ibnu Abbas adalah orang yang menemani Rasulullah SAW pada akhir masa kehidupan beliau, dan dia tidak memahami apa yang terjadi pada diri Nabi SAW pada saat itu. Kemudian Abu Qatadah meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa Asyura. Maka beliau menjawab, ahtasibu 'alallah an yukaffira as-sanah allati qablahu. Saya berharap kepada Allah agar menghapus dosa-dosa di tahun kemarin, yakni tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah merupakan keutamaan mas sekalian bagi siapa yang melakukan puasa Asyura, yaitu adalah bahwasanya keutamanya di antaranya orang yang melakukannya akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Yaitu kata Rasulullah di sini, ahtasibu 'alallahi an yukaffira sana allati qablahu. Saya berharap kepada Allah agar menghapus dosa-dosa di tahun kemarin. Kemudian yang keempat, kondisi yang keempat yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu Nabi SAW bertekad pada akhir hidupnya untuk tidak puasa pada hari Asyura secara tersendiri, tetapi ditambah dengan hari yang lain dalam rangka menyelisih ahli kitab dalam hal berpuasa. Jadi ingat, jamaah sekalian, ingat bahwasanya di situ kondisi yang keempat, Rasulullah di situ bertekad untuk tidak hanya puasa tanggal 10 saja, tapi Rasulullah di situ ingin puasa sebelumnya. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah ingin puasa sebelumnya dan setelahnya, yakni tanggal 9 dan tanggal 11. Namun itu diperselisihkan tentang kesesuaian hadisnya. Baik, intinya Rasulullah tidak ingin berpuasa secara tersendiri tanggal 10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyamihi. Qalu ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wa nasara.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallahu sumna al-yawma at-tasi'a. Qala falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Asyura dan memerintahkan untuk melakukannya, mereka yakni para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahun depan insyaallah kita berpuasa pada hari ke-9 di bulan Muharram." Ibnu Abbas berkata, namun belum sampai tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dahulu. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi di situ Rasulullah berangan-angan untuk puasa pada tanggal 9, tetapi tidak terlaksana. Ya, pada saat itu namun tidak terlaksana. Namun jemaah sekalian, ya, itu menunjukkan bahwasanya memang puasa pada tanggal 9 Muharram itu juga disyariatkan. Ya, karena Rasulullah di situ berangan-angan untuk melakukannya, ya. Dan itu tidak lain adalah karena memang amalan tersebut disyariatkan. Ya, namun Rasulullah karena ajalnya, ya, sudah datang duluan, beliau wafat duluan, maka beliau pun tidak bisa untuk melakukan puasa pada saat itu. Baik, kemudian dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda, sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman." Berpuasalah kalian di hari Asyura dan berbedalah dengan kaum Yahudi. Berpuasalah kalian sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, yaitu tanggal 9, kemudian tanggal 10 puasa yang Asyura, kemudian tanggal 11 ya puasa juga. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad jemaah sekalian, namun sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Ya, sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan atau sehari sesudahnya. Jadi bukan dan, tapi atau sehari sebelumnya, atau sehari sesudahnya. Jadi di situ pilihan. Kalau sebelumnya di situ adalah puasa tanggal 9, 10, kemudian 11, kemudian habis itu dikasih pilihan, ya, sehari sebelumnya tanggal 9 atau puasa tanggal 10 plus, ya, 10 atau 11 setelahnya itu. Ini tanggal 10 dan tanggal 11. Jadi bil khiyar. Jadi puasa tanggal, ada riwayat yang mengatakan tanggal 10, tanggal 9, 10, 11. Ada riwayat yang mengatakan pilihan 9, 10 atau 10, 11. Seperti itu, bil khiyar. Intinya tentang riwayat ini ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya. Dalam riwayat itu ada ucapan atau, bisa berarti menerangkan sebuah pilihan atau bisa berarti adanya keraguan dari perawi. Apakah Rasulullah SAW mengatakan sehari sebelumnya atau sehari sudahnya? Hadis ini juga diriwayatkan dengan lafaz lain yang berbunyi, "Jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku perintahkan untuk berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sudahnya." Baik, ininya di situ ulama beda pendapat jemaah sekalian tentang masalah ini, ya. Dan ada di sini perkataan Ibnu Sirin, ya. Lihat di sini sikap Ibnu Sirin. Ibnu Sirin meriwayatkan bahwa beliau berpuasa 3 hari sebagai sikap kehati-hatian ketika terjadi perselisihan dalam penetapan dalam penanggalan setiap bulan Hijriyah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ad-Dhahhak bahwa hari Asyura adalah hari ke-9 pada bulan Muharram. Ya, ada yang mengatakan seperti itu Asyura, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10, tapi yang paling kuat yaitu adalah Asyura tanggal 10 jemaah. Dan ini adalah pendapatnya jumhur, ya, 9 dan tanggal 10, ya, jumhur. Asyura itu adalah tanggal 10. Sehingga di situ karena ada perbedaan pendapat tentang masalah itu, kata Ibnu Sirin, sehingga sebagai bentuk sikap kehati-hatian yaitu adalah puasa tanggal 9 plus 10. Ibnu Sirin mengatakan para sahabat tidaklah berselisih bahwa Asyura adalah hari yang ke-10 kecuali Ibnu Abbas, karena dia mengatakan bahwa Asyura adalah hari yang ke-9. Ya.
Imam Ahmad mengatakan dalam riwayat Al-Maimuni, saya tidak tahu apakah hari ke-9 atau ke-10, tetapi kami berpuasa pada 2 hari tersebut. Ibnu Sirin mengatakan jika terjadi perselisihan pendapat tentang penetapan dalam penanggalan setiap bulan Hijriah, maka Ibnu Abbas berpuasa selama 3 hari sebagai sikap kehati-hatian. Ya, sebenarnya kan pakai hilal itu jamaah ya. Sehingga ketika penetapannya di situ beda-beda ya, orang-orang di situ berbeda-beda pendapatnya. Ya, maka di situ Ibnu Abbas puasa 3 hari. Sehingga intinya jemaah sekalian, puasa 3 hari itu tidak ada masalah jemaah, apalagi itu juga misalnya untuk kehati-hatian, atau misalnya di situ untuk menyelisih ahli kitab yang hanya puasa pada tanggal 10. Ya, untuk menyelisih ahli kitab yang hanya puasa pada tanggal 10, dan kita disyariatkan untuk menyelisih ahli kitab, sehingga disyariatkan bagi kita untuk puasa 3 hari ya, 9, 10 ya, 11 atau 9, 10 atau 10, 11 ya. Di antara ulama yang berpendapat bahwa disunnahkan puasa pada hari ke-9 dan ke-10 adalah Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, sedangkan Abu Hanifah menganggap makruh jika melakukan puasa pada hari ke-10 saja. Kemudian langsung ya mas sekalian, di antara yang paling menakjubkan mengenai puasa Asyura ini bahwa binatang buas dan serangga pun ikut berpuasa. Ya, bayangkan di sini jamaah ya. Kita tidak tahu tentang kesahihannya jamaah sekalian ya. Di sini ada riwayat tapi dhaif misalnya ya. Tapi kita baca di sini ya. Di antara yang paling menakjubkan mengenai puasa Asyura ini bahwa binatang buas dan serangga pun ikut berpuasa. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa surat adalah jenis burung yang pertama yang melakukan puasa Asyura. Ya, namun dalam catatan kakinya di sini hadis ini dhaif. Diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Tarikh dalam sanadnya gharib atau asing. Ya, hal tersebut juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, intinya ini ada yang mengatakan dhaif di sini, kata yang ngasih catatan kakinya di sini ya dhaif hadisnya itu. Kemudian diriwayatkan dari Fatah bin Syahraf, dia berkata, saya pernah meremukkan roti ya. Ini diriwayatkan dari ini terlepas jemaah sekalian tentang masalah hadisnya sahih atau tidak, tentang apakah hewan itu berpuasa atau tidak, tapi lihat di sini pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ya, yang dialami oleh orang-orang terdahulu yang disebutkan dalam kitab ini. Diriwayatkan dari Fatah bin Syahraf, dia berkata, saya pernah meremukkan roti setiap hari untuk semut ya. Saya pernah meremukkan roti setiap hari untuk semut. Tetapi pada hari Asyura mereka tidak memakannya. Ya, Al-Qadir billah, salah seorang khalifah dinasti Abbasiyah juga melihat hal yang sama dan membuatnya heran. Ya, jadi semut ternyata enggak makan ya pada hari Asyura ya. Lalu dia bertanya kepada Abu Al-Hasan Al-Qazwini Az-Zahid, maka Abu Al-Hasan mengatakan kepadanya bahwa semut juga berpuasa pada hari Asyura ya. Abu Musa Al-Madini meriwayatkan dengan jalur yang sama dari Qais bin Ibad. Dia berkata, telah sampai kepadaku sebuah berita bahwasanya binatang buas berpuasa pada hari Asyura ya. Kemudian masih dalam jalur yang sama dari Qais bin Ibad diceritakan bahwa seorang laki-laki yang mendatangi suatu lembah pada hari Asyura. Kemudian dia melihat suatu kaum yang sedang menyembelih hewan sembelihan. Lalu dia menanyakan hal tersebut, maka dia diberitahu bahwa binatang-binatang buas sedang berpuasa. Ya. Lalu mereka berkata, mari kami perlihatkan kepada Anda. Lalu mereka pergi bersama, ya, pergi bersamanya ke suatu padang rumput dan mereka berdiri di sana. Orang itu berkata, setelah sholat asar, datanglah sekelompok binatang buas dari segala penjuru, lalu mengelilingi padang rumput itu sambil menegakkan kepalanya ke arah langit. Tidak ada satupun yang dimakannya. Jika matahari tenggelam, maka binatang-binatang tersebut bergegas untuk makan. Ya, jadi semacam itu ya.
Jadi ketika siang-siang itu setelah asar nggak makan mereka itu, sampai sudah datang waktu berbuka ya baru mereka makan gitu. Ya, ini ceritakan seperti itu, Allah alam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata, di antara India dan Cina terdapat suatu negeri yang tidak tepat ya, yang di tempat itu terdapat sebuah patung bebek yang terbuat dari tembaga ya, di atas sebuah tiang yang juga terbuat dari tembaga. Apabila tiba hari Asyura ya, moncong bebek itu bertambah panjang, lalu mengalirlah air darinya sehingga bisa mencukupi pertanian dan peternakan penduduk di sana hingga tahun depan. Allah alam akan kesesuaian riwayat ini ya jamaah, tapi dituliskan di sini. Salah seorang ulama terdahulu pernah terlihat dalam mimpi seorang ya. Jadi salah seorang ulama terdahulu pernah terlihat dalam mimpi seseorang. Kemudian ia ditanya tentang keadaannya. Maka ia menjawab, aku telah diampuni selama 60 tahun karena pernah melakukan puasa Asyura. Nah, ini dari mimpi jemaah ya. Tapi intinya di situ tentang dia itu mengampuni dosa sebelumnya itu memang jelas hadisnya itu. Ya. Said mengatakan, Qatadah berkata, sebuah riwayat menyatakan bahwa puasa hari Asyura merupakan penebus untuk zakat harta yang diabaikan oleh seseorang. Ya. Jadi dosanya di situ diampuni. Ya. Said mengatakan, Qatadah berkata, sebuah riwayat menyatakan bahwa puasa hari Asyura merupakan penebus untuk zakat harta yang diabaikan oleh seseorang. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa hari Asyura adalah hari raya ketika Musa alaihi salam bertemu dengan Fir'aun dan para penyihirnya. Pada hari itu ia mengenakan kain berbahan lembut dan menggunakan celak mata. Dahulu kala kaum Yahudi dari penduduk Madinah dan Khaybar pada masa Rasulullah SAW menjadikan hari Asyura sebagai hari raya. Orang-orang pada masa jahiliyah juga melakukan hal yang sama, yang pada hari itu mereka pada menutupi Ka'bah dengan kainnya. Akan tetapi syariat kita datang dengan hal yang berbeda dari yang lain. Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana yaumu Asyura yauman tu'azzimuhul yahudu wa tattakhiduhu 'idan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumuhu antum. Jadikanlah sebagai hari raya. Ya, hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai hari raya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian pada hari itu. Muttafaqun alaih ya. Dan juga dalam suatu riwayat Muslim ya, dalam riwayat Muslim disebutkan, kana ahlu Khaybar yasumuna yauma Asyura yattakhidunahu 'idan wa yalbisuna nisa'ahum fihi huliyahum wa syaratahum, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum. Ya, dahulu penduduk Khaybar melakukan puasa Asyura, menjadikannya sebagai hari raya. Ya, melakukan puasa Asyura menjadikannya sebagai hari raya, dan para wanita mengenakan perhiasan dan baju yang bagus. Maka Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian pada hari itu. Hadis riwayat Muslim. Ya. An-Nasai Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis yang sama, tetapi redaksinya berbeda, berbunyi, maka Rasulullah SAW bersabda, bedakanlah diri kalian dengan mereka, karena itu berpuasalah kalian pada hari itu. Ya, jangan ikut-ikutan merayakan semacam itu, tapi puasa saja. Ini menunjukkan adanya larangan untuk menjadikan hari Asyura sebagai hari raya, dan disunnahkan untuk berpuasa pada hari raya kaum musyrikin. Ya, disunnahkan untuk berpuasa pada hari raya kaum musyrikin. Sebab berpuasa merupakan bentuk penolakan dalam menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Ya, karena hari raya itu kan senang-senang, hura-hura, makan-makan itu kan. Maka kita menyelisih mereka dengan cara puasa. Di samping itu hendaknya menambah puasa pada hari yang lain sebagaimana disebutkan sebelumnya, agar tidak sama dengan orang-orang ahli kitab yang puasa hanya tanggal 10 saja. Jadi kita selisih dengan nambah puasa sehari sebelumnya atau setelahnya. Hal tersebut juga menunjukkan sikap yang berbeda dalam tata cara puasa yang mereka lakukan. Dengan demikian tidak sedikit pun menyerupai mereka dalam berbagai sisi.
Berkaitan dengan hal ini, terdapat riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Hibban dari Ummu Salamah yang menjelaskan bahwasanya puasa yang dilakukan Nabi SAW pada hari Sabtu dan Ahad lebih banyak dibandingkan daripada puasa pada hari lainnya. Ya. Ingat di sini jamaah sekalian, ya, dari Ummu Salamah yang menjelaskan bahwasanya puasa yang dilakukan Nabi SAW pada hari Sabtu dan Ahad lebih banyak dibandingkan daripada puasa pada hari lainnya. Kan hari itu kan biasanya hari rayanya orang ahli kitab ya. Beliau bersabda, atau orang musyrik ya, innahuma yauma 'idin lil musyrikina fa ana uhibbu an ukhalifahum. Sesungguhnya kedua hari tersebut merupakan hari raya kaum musyrikin, maka aku ingin menyelisih mereka. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah. Sehingga jika berpuasa pada dua hari tersebut secara bersamaan, maka artinya telah terlepas dari sikap menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani yang mengagungkan dua hari tersebut secara tersendiri. Dengan demikian, berpuasa pada hari Asyura merupakan sikap dalam menyelisihi mereka yang menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Kesimpulan ini diambil setelah menggabungkan hadis-hadis tersebut di atas dengan hadis-hadis yang menerangkan tentang larangan untuk berpuasa pada hari Sabtu secara tersendiri. Baik, jadi itu jamaah sekalian, kesimpulannya diambil secara setelah menggabungkan hadis tersebut di atasnya dengan hadis yang menerangkan tentang larangan untuk berpuasa pada hari Sabtu secara tersendiri. Sengaja ya, puasa Sabtu gitu aja. Nah, ini terlarang itu memang. Jadi caranya gimana? Ya ditambahi ya. Misalnya di situ adalah hari Sabtu dan Ahad puasa gitu. Gitu. Jangan Sabtu tok. Kalau ingin puasa ini puasa tentunya puasa yang mutlak ya. Tidak ada di situ tujuan lain. Lain kalau seandainya kita puasa misalnya bertepatan dengan tanggal berapa itu? Tanggal misalnya hari Asyura tapi tanggal Sabtu ya, seperti itu misalnya. Hari Asyura tapi hari Sabtu misalnya. Puasa pada saat itu enggak ada masalah. Cuman yang lebih afdol ditambahi dengan hari yang lain sebelumnya atau setelahnya. Tapi kalau seandainya kita sengaja misalnya puasa ya hari Sabtu misalnya enggak ada tujuan lain, maka ini tentunya tidak dibolehkan karena itu dilarang oleh Rasulullah. Ya, tapi kalau seandainya misalnya hari Asyura-nya itu tepat pada hari Sabtu, ya, tanggal 10-nya hari Sabtu kita puasa hari itu saja, tidak ada masalah. Karena kita puasa di situ bukan karena harinya, tetapi karena tanggalnya. Baik, selain itu seluruh riwayat mengenai keutamaan bercela, menyemir rambut dan mandi pada hari Asyura merupakan hadis maudhu atau palsu dan bukan hadis sahih. Adapun mengenai bersedekah pada hari tersebut, maka ada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura maka seolah-olah dia berpuasa selama setahun, dan barang siapa yang bersedekah pada hari itu berarti dia seperti sedekah selama 1 tahun. Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madini. Ya, ada pendapat semacam itu ya. Ini dari Abdullah bin Amr bin As. Wallahu a'lam. Perkataan Harb, Ahmad tidak berpendapat apapun. Maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan secara marfu yang sampai kepada Nabi SAW. Karena hadis itu sanadnya tidak sahih, katanya begitu. Yang marfu itu tidak sahih ya. Hadis ini juga diriwayatkan dari berbagai jalur, tetapi tidak satu pun yang sahih. Di antara ulama yang mengatakan demikian adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Al-Qaini mengatakan tidak ada ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini. Ya, dalam riwayat lain disebutkan bahwa perkataan ini berasal dari ucapan Umar dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal. Kemudian adapun menjadikan hari Asyura sebagai hari peringatan atas terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma sebagaimana dilakukan oleh kaum Rafidhah Syiah, maka hal tersebut merupakan amalan orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan untuk memperingati hari ketika para nabi ditimpa musibah ataupun hari ketika mereka meninggal dunia. Apalagi memerintahkan orang yang bukan nabi, ya, apalagi memerintahkan orang yang bukan nabi. Baik, ini jamaah sekalian, hal tersebut adalah suatu yang sia-sia dan tidak disyariatkan, ya. Meniru-niru orang Syiah seperti itu, ya, melakukan hari-hari peringatan, ya, kematiannya Husain, ya, pada hari Asyura, maka ini adalah perbuatan mengada-ngada, ya, bukan ajaran dari agama kita ini. Allah Ta'ala. Baik, kurang lebihnya mohon maaf ya mas kalian, ya, kita coba sampai di sini. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.